Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Anies dan Sandi saling bongkar kisah lama ya. Pengamat mengatakan ada luka yang belum sembuh katanya begitu ya. Jangan-jangan Pak Sandi ini mulai kecewa begitu kan. Karena jelas-jelas ya Anies Baswedan begitu kan ya. Ketika di DKI Jakarta ditinggal nyapres ya. Ketika sekarang begitu Anies Baswedan nyapres, malah diungkit-ungkit lagi begitu kan. Mungkin akibat kekecewaan mereka keluar dari Partai Gerindra ingin ngebet menjadi calon wakil presiden, ya berlarilah kepada P3, akhirnya kena prank oleh Pak Jokowi begitu kan. Akhirnya tidak jadi cawapres, elektabilitasnya hancur begitu kan. Apalagi P3 sekarang ada perpecahan internal begitu kan. Ini gimana coba bayangkan begitu. Ya saya rasa itulah kekeliruan Pak Sandi di situ begitu kan ya. Mentang-mentang banyak uang, banyak duit di situ, emang boleh masyarakat Indonesia seperti itu begitu kan. Jadi sudah kelihatan mereka luka lama begitu kan. Katanya utang-utang itu punya diungkit lagi begitu kan ya. Kita lihat saja begitu kan. Nanti ujung-ujungnya setelah ditanya oleh wartawan ya istihoroh. Itulah kelihatannya sekarang begitu kan. Bahkan ada yang mengatakan yang luka hanya Sandiaga Uno karena kecewa begitu kan ya. Segala sesuatu yang dilakukan ikhlas kan diungkit jadi nggak ikhlas. Sebenarnya sih salah Sandiaga Uno sendiri yang selalu ambisi kejar target jabatan. Sedangkan kan Anies slow bertahap. Satu demi satu selesaikan, setelah itu ya menunggu peluang katanya begitu. Emang the best banget deh Pak Anies Baswedan ya. Makanya jangan kutu loncat sana sini begitu kan. Ingin ngebet menjadi calon wakil presiden, uangnya banyak di situ begitu kan, yang menyodorkan namanya untuk menjadi wakil dari Pak Ganjar. Jelas mereka begitu. Apalagi ada dorongan dari ya Pak Jokowi begitu yang jelas-jelas kena prank juga di situ begitu kan ya. Dan akhirnya siapa yang mesti disalahkan? Tidak perlu disalahkan siapapun begitu kan. Karena sudah kelihatan ini begitu. Sudah kelihatan. Dan sekarang ya pelampiasannya kepada Anies Baswedan begitu. Kok seperti itu begitu ya. Bro ya, sifat baik Pak Anies itu ya kayak lagu-lagu romantis katanya. Selalu bikin hati kita baper. Woi, kalau lagi bahas sifat baik ya ada pikiran ya pasti Pak Anies kayak kopi susu yang selalu bikin adem katanya ya. Astaga, nggak heran kalau banyak yang terpesona sama sifat baik Pak Anies Baswedan. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Artinya kalau kita melihat dengan itu begitu, lihat saja sejarah Pak Sandi begitu kan. Ketika keluar dari Partai Gerindra, dia pusing sendiri mau ke labuh kemana coba bayangkan. Ujung-ujungnya Pak Sandi ini keluar lagi dari P3. Kalau tidak lolos di parlemen, apa yang mesti dipertahankan dari P3 begitu kan. Ya kocar kacir lah sekarang. Di internalnya sendiri sudah banyak ya mendukung Anies Baswedan, ada yang mendukung Pak Prabowo. Dan katanya ada perpecahan di situ begitu kan. Wajar kalau P3 katanya sudah diusir oleh PDIP dulu begitu kan. Kalau mau keluar saja ketika menjodorkan nama Sandi begitu kan. Jadi sudah kelihatan sekarang begitu kan ya. Dan sekarang sudah mulai ungkit lagi ya. Luka lama begitu kan diungkit kembali begitu. Ini gimana coba bayangkan ya. Ini banyak sekali pro dan kontra. Astaga, heran kalau banyak yang suka sama Pak Anies. Ini komentar-komentar dari netizen begitu. Jadi begini, inilah negara demokrasi begitu kan. Tidak usahlah dipertontonkan seperti itu. Di negara demokrasi itu kalau kalah ya kalah, kalau menang ya menang begitu kan ya. Itu risiko begitu kan. Bahkan ya Anies dan Sandi saling bongkar kisah lama ya. Pengamat ada luka yang belum ya sembuh katanya begitu. Ini pengamat politik Ahmad Khairul Umam menyoroti gesekan yang timbul antara capres nomor urut 1 Anies Baswedan ya dengan ketua Bapilu Partai Persatuan Pembangunan P3 Sandiaga Uno. Sebagai diketahui kedua tokoh tersebut belakangan ini saling membuka cerita lama dan berjuang bersama Pilgub DKI Jakarta. Seperti beberapa waktu lalu, masalah tentang Anies saat maju dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta sempat mencuat dan direspon oleh Sandiaga Uno. Kemudian belum lama ini Anies menyinggung dirinya ditinggalkan Sandiaga Uno yang maju dalam kontestasi Pilpres di 2019. Jelas mereka begitu kan ya, ditinggalkan di situ begitu kan, padahal berjuang bersama-sama. Dan sekarang mau diungkit lagi, masalah uang, masalah uang, masalah uang, masalah utang, masalah utang, masalah utang. Akibat kekecewaan mereka ya untuk menaikkan atau ingin mendonkan elektabilitas Anies Baswedan ya. Seperti itu cara-cara mereka begitu.
Menurut Khairul Umam ada persoalan yang sampai saat ini belum selesai antara kedua tokoh tersebut. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya saling lempar tudingan menjelang Pilpres di 2024. Kalau misalkan kita bahasakan ini semacam gejala konflik laten, yang atas ya permukaan ya memang tidak begitu terlihat, tetapi tampaknya ada yang belum selesai, ada luka yang belum sembuh di sana, dan besar kemungkinan itu terkait dengan konteks ya yang di Jakarta, kata Khairul Umam. Ia mengatakan ada beberapa hal yang mendasar yang bisa memicu konflik yang diduga menjadi penyebab terjadinya gesekan antara Anies dan Sandiaga. Salah satunya adalah perbedaan ya kepentingan individu, perbedaan kepentingan individu. Ya jelas mereka, Anies Baswedan sudah diusung oleh partai lain ya, sedangkan P3 tidak dapat apa-apa di situ begitu kan. Mendukung Ganjar ya di situ kita lihat saja begitu kan. Artinya ya inilah risiko politik begitu kan. Mau dukung si A, si B dan si C silahkan, tapi ini akan risiko politik di situ begitu kan. Tidak perlulah kita gondok-gondokan seperti gitu begitu kan ya. Kalau gondok-gondokan yang gimana begitu kan. Ini jika ditelaah lebih lanjut tentang kontestasi konflik statis yang mungkin ya konflik itu dalam konteks politik dipengaruhi beberapa hal. Pertama ya berbeda arah gerbong kekuasaan. Kedua, perebutan sumber daya. Tiga, perbedaan sara secara umum ya primordial. Yang terakhir perbedaan kepentingan individu, kata Umam. Jelas mereka begitu. Kepentingan-kepentingan itulah yang menjadi cikal bakal bahwa orang itu begitu kan ya. Konsekuensi dalam dunia politik begitu kan. Apapun mereka begitu. Jadi sekarang ini kalau saya lihat begitu kan konsekuensi politiknya silahkan begitu. Dalam artian bahwa ya inilah politik kita begitu kan. Ya kita tidak perlu ya melakukan ini, melakukan itu, menyalahkan ini, menyalahkan itu gitu. Itu kan masa lalu sebenarnya begitu kan. Politik kita itu adalah politik demokrasi modern, sudah beralih pemikiran dan beralih gagasan di situ begitu. Dalam konteks ini lanjut sejumlah informasi mengidentifikasi bahwa memang pisahnya Anies Baswedan dengan Mas Sandiaga Uno tampaknya karena ada komunikasi yang buntu, terutama dalam persoalan memimpin Jakarta. Terkait dengan bagaimana waktu itu misalnya Mas Anies sebagai gubernur, kemudian Mas Sandi sebagai wakil gubernur, tetapi di fase sinkronisasi kinerja tampaknya ada kendala. Maka dalam beberapa kali pertemuan tampaknya agak sulit mempertemukan kedua tokoh ini. Itu sudah jelas mereka begitu. Kalau si A ingin menguasai si B ingin menguasai si A, jelas mereka begitu tidak menemukan titik temu begitu. Dan sekarang apa? Mau diungkit kembali. Sudah nasi jadi bubur gimana begitu kan ya. Sudah tidak bisa mereka begitu. Jadi saya kira kekecewaan Pak Sandi mungkin ya di situ begitu kan, karena ya pertama tidak dipilih menjadi cawapres, akhirnya loncat sana loncat sini, masyarakat sudah paham di situ begitu ya. Jadi inilah politik kita begitu, ada pro dan ada kontra. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.